Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang kita hormati bersama, kita doakan semoga semua pimpinan kita sehat walafiat dan seluruh guru-guru kita semuanya, teman-teman dari yayasan, Bapak Ibu semuanya, dari ketua unit, ya semuanya lah, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya mohon maaf waktunya harus digeser karena saya jam yang sama saya memberi pidato di wisuda STAI Al-Akbar. Saya tidak bisa menolak karena saya di sana juga pengurus. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, saking semangatnya saya menulis ini, lupa kalau saya sudah mengirim bahwa topiknya adalah mengukur keimanan gitu ya. Itu teori Ahnaf bin Qais, tapi ingat saya kok sudah itu ya? Belum tuh. Enggak apa-apa nanti. Yang ini aja dulu. Tapi sebelum saya lanjutkan, mari kita membaca sholawat yang Allah ya azim ini, yang bagian bawah. Semuanya bersama-sama. Allah ya azim, antal azim, qadaham amrun azim wa ya hunubis antal qadim, qadimun fil azal, antal latif, latiful lam tazal, anna azil ma qad nazal min fadihil hatbi syadid. Allah ya azim, amrun azim wa kullu amrin ya hunubis walin nabi salli ya salam minna salat tamma salam yaumal jazam nahna salam mim afu ya majid. Allah rin hammana ya unubis. Terima kasih Bapak Ibu sekalian.
Tolonglah ini gini ya, saya memang hari-hari ini memprogram jangan ada sholawat yang kita baca lalu kita salah membacanya. Banyak kalau kesalahan di YouTube itu banyak sekali ya. Contoh yang sangat sederhana ya. Rabbi inni qad madadtu yadi. Itu kan ada tuh. Itu loh yang minka arju faidul madadi. Rabbi inni qad madadtu yadi. Ya Allah, saya ini mengulurkan tangan. Minka arju faidul madadi. Aku mengharap tumpahan dari seluruh nikmatmu gitu. Nah, tulisannya faidul itu kan F fa ya dot toh. Kalau ditulis Indonesia kan F A I. Ngerti toh? Faidul. Tapi coba lihat di YouTube itu semuanya dibaca faidul madadi. Lain artinya. Faidul itu tumpahan. Kalau faido apa itu? Faid itu beda lah itu. Ya sama dengan Zaid bin Sabit itu banyak orang menyebut siapa sekretaris Nabi? Zaid bin Sabit. Ya. Nah kita nggak mau. Kalau yang dari Petra, dari PGRI, tidak apa-apa salah. Kalau Khadijah janganlah. Khadijah kok salah. Wong ini pusatnya sholawat kok salah. Nah, mungkin kita sudah sering mendengar ini gitu. Sudah sering mendengar ini. Tapi jangan sampai yang pinter sholawat itu yang tampil ke depan saja. Ya Pak ya. Seluruh yang mendengarkan itu bisa ngerti. Ya, kemarin kan sudah saya jelaskan tentang Al-Quran yang berbunyi wa ma arsalna mir rasulin illa li tu'a bi idznillah walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadallaha tawwabar rahima. Andaikan orang-orang yang berdosa itu mau datang saja kepada Rasul lalu dia minta ampun pada Allah, Rasulullah memintakan ampun, selesai itu. Lalu ada sholawat ya sayyidi ya Rasulullah ja'idallah innal musiina qad ja'uk bidzambi yastaghfirunallah. Nah kemarin sudah saya jelaskan mengapa itu sholawat itu qad ja'uka, terus sholawatnya innal musiina qad ja'uka, ya sama itu, saya ambil dari situ. Nah Bapak Ibu tolong kalau baca di rumah ini yang suaranya keras, jangan pelan-pelan ya. Suaranya keras kayak orang gendeng lah, gak apa-apa, sebab itu bagian dari kesehatan, itu bagian dari kesehatan. Saya kalau di rumah ya seperti orang gendeng itu, bengok gitu. Tapi tidak apa-apa, lebih baik kelihatan gendeng tapi waras, gitu, daripada ketok aneh. Saya tadi olahraga, saya tadi subuh, kuliah subuh, kemudian pulang olahraga, saya bengok-bengok seperti ini, tidak apa-apa. Supaya suaranya enggak serak seperti Pak Syifa. Yang kedua, supaya sehat. Ini namanya katarsis dalam ilmu psikologi. Ya. Tadi saya bilang pada Pak Ustadz Sani tadi itu, saya kemarin di Bawean untuk acara pelatihan sholat. Lalu di situ ada istrinya ikut, suaminya enggak ikut karena katanya sakit. Tapi ketika diberitahu istrinya, dia kecewa, kenapa wong sakit gini aja kok nggak datang, dia datang pada saya. Kenapa Pak datang? Iya, saya ingin
solusi. Saya ini sudah sepekan tidak bisa tidur. Pusing, mudah marah, mimpi jelek-jelek. Itu. Mimpi jelek-jelek. Ini sama anaknya. Ustaz, ini tidak bisa tidur, masa jenengan tuh putranya masa tidak tahu apa sebabnya. Gini itu satu, beliau itu punya usaha, bapak saya itu sekarang tidak lancar. Nah ini sudah setahun. Iya Pak ya begitu? Iya. Loh, saya rezeki saya kok dikurangi? Loh, Pak Yai, ini bukan rezeki dikurangi Pak Yai. Anak jenengan sudah jadi dosen, sudah jadi ustadz, jadi kepala sekolah. Ini sekolahnya dulu itu dimudahkan rezekinya, ini sebetulnya itu jatahnya hari ini. Jadi rezeki jenengan itu jamak takdim. Loh ya toh Pak? Dulu didahulukan untuk kepentingan anaknya sekolah, sekarang anaknya kan sudah selesai. Lalu saya ajak, nanti minta diajari istrinya ya, Pak Yai ya, gitu. Karena beliau ini Pak Yai. Tentang sholat itu, oh iya ya, baik. Gitu. Terus Pak Yai sering sholawatan, ya sering lah. Gimana sholawatannya? Coba ya Rabbi sholli gitu, ya Rabbi sholli itu hafal semuanya lah. Wong kiai, kiai bawayan kan santri. Kalau gak santri aja nanti bawayan, betul. Nah, saya ditunjukkan ini loh rupanya Abah Sani di situ, tapi saya tidak mampir orangnya di sini. Saya suruh Pak, betul. Coba Pak Yai, sekarang sama saya. Yang keras Pak Yai, sampai nanti ngeden-ngeden, kepentut-pentut tidak apa-apa. Karena ini, ayo pokoknya bisa. Saya ajak salawat. Ya Rabbi, kurang keras Pak Yai, kurang keras. Ini Pak Yai. Nanti kalau serak minum. Sambil saya ajari tentang betapa besar kenikmatan Pak Yai ini punya anak yang enggak narkoba, enggak balapan liar, tapi justru tadi ustadz. Kemudian sekarang masih bisa hidup, bisa ini ya, yang seneng saja Pak Yai sudah gitu. Sudah saya di rumah itu bingung saya itu, karena beliau ini kok tiba-tiba memberi uang. Saya tidak enak, ya Allah, saya beban saya ini. Kenapa kok memberi ini? Terus saya cari nomor teleponnya. Pokoknya saya pantau terus. Lah kemarin saya pantau, ini anaknya memberitahu bahwa alhamdulillah 2 malam ini sudah bisa tidur nyenyak. Loh gitu. Jadi jalan pikiran plus suara yang keras. Ya, paham toh? Ojo koyo ngrasani. Allah ya amin. Yang gesit gitu loh. Gak apa-apa. Engko nek ambien sampai jebol ya. Gak apa-apa. Baik Pak. Sekarang Pak ya. Kalau kita minta rezeki. Yang kita panggil Asmaul Husna apa? Ya Reza. Kalau ingin anak-anaknya pikirannya terbuka, ya alim boleh, ya Fattah, ya toh? Terbuka pintu-pintu rezeki. Oke, ya Fattah. Kalau memanggil orang sakit diambil ya Syafi, betul loh. Nah sekarang saya tanya, kalau minta ampun apa? Ya Ghafar boleh, ya Ghafur boleh. Kalau Ghafar, Ghafur sama ya. Nah sekarang coba jenengan kan tidak pernah terfikir. Astaghfirullahal, ayo. Mestinya apa? Gitu. Mestinya astaghfirullahal ghafur. Pernah nggak kepikir itu? Enggak apa-apa, wis biar aku aja. Saya renungkan loh. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.
Mestinya astaghfirullahaladzim. Ini rahasia besar Bapak Ibu. Rahasia besar. Kalau astaghfirullahalghafur, ampunilah Allah yang Maha Pengampun. Ya, tapi lebih tinggi lagi. Astaghfirullahaladzim, azim itu besar. Lah sekarang kita mikir lagi, apa bedanya azim dengan kabir? Ya Pak ya. Kabir ya maha besar, azim ya maha besar. Di sini saya tulis sudah, tidak usah saya terangkan. Jadi azim. Fasabbih bismi rabbikal azim. Surat apa? Bagus. Surat Al-Waqiah. Ayat keberapa? Ayat keberapa? Lala apa sama mikir iki lho sono? Sudah ada itu dipikir. Lah sama menyekeli wis nyekeli tapi justru buka HP ya apa sampeyan wis iki. Lah ternyata fasabbih bismi rabbikal azim itu diulang 2 kali di dalam Al-Waqiah sebagai penutup dan di tengah, dan di akhir surat Al-Haqqah juga fasabbih bismi rabbikal azim. Jadi ketika turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim, bertasbihlah kepada Allah yang azim, yang besar, maka Rasulullah mengatakan ini jadikan doa ruku. Ini jadikan doa ruku. Loh itu. Ketika turun sabbihisma rabbikal a'la, ini jadikan doa sujud subhana rabbiyal a'la. Paham ya? Paham? Paham toh? Oh gitu coba. Alhamdulillah, aku seneng. Oh seneng. Oh lagi. Baca buku itu pokoknya yang susah itu cari huruf O itu. Nah, habis ketemu O, itu baru. Baik Pak ya. Azim. Ini besar Pak. Artinya itu besar. Fasabbih bismi rabbikal azim. Subhana rabbiyal azim. Mengapa di situ yang dipanggil? Perhatikan di situ. Takbirnya rukuk itu Allahu Akbar. Kemudian doanya Al-Azim. Itu sama, memanggil Allah yang Maha Besar. Kalau Akbar itu besar kekuasa aja, sedangkan Azim itu kemuliaannya. Kemuliaannya yang menolong dan sebagainya itu Al-Azim. Oke ya. Ayat kursi diakhiri dengan wahuwal aliyul azim. Coba di situ. Azim. Doa minta kesembuhan dari Nabi itu. Nas'alullahal azim. Rabbal azim. Perhatikan Pak. Rabbal arsyil azim. Jadi berarti doa kesembuhan dari Nabi itu menyebut Rabbal arsyil azim. Apa artinya? Rabbal arsyil azim. Pokoknya di Khadijah ini Pak, saya tidak memandang itu guru matematika, guru olahraga. Pokoknya Khadijah itu harus pinter semuanya. Begini-begini tidak boleh, tidak tahu. Lah orang yang tidak tahu begitu-begitu, tahu di sini sudah interaksi sekian lama kok, masa tidak bisa? Jadi soal yang ringan-ringan gini harus tahu. Ya. Al-Aliyul Azim. Allahu Akbar, ya toh? Allah Maha Besar. Doanya Subhana Rabbiyal Azim. Kenapa begitu? Ya, karena saat itu Bapak Ibu yang terhormat menyerahkan kepala. Orang ruku adalah posisi di mana orang itu menyerahkan kepalanya untuk siap dipenggal Gusti Allah. Kalau orang rukuk
tidak siap mati jam itu benar-benar kebohongan. Makanya kita takut dipenggal Allah, rukuknya nggak lama-lama. Ya toh? Allahu Akbar sampai Allah. Cepet-cepet. Padahal Nabi pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu rukuk dan ada orang baca Quran 6 juz itu Nabi belum mengangkat kepalanya. Lah kita ini seumur hidup loh belum pernah. Belum pernah. Mbok ya sekali-kali dicoba. Tapi ojo alasan sampean. Wayahe istirahat gak mlebu mobil kelas. Kok suwe gak mlebu? Dari sini saja kita ini mohon ampun pada Allah ya. Itu. Wa huwal aliyul adzim. Ini luar biasa. Lalu coba perhatikan. Takbir subhana rabbil azim, kemudian bangkitnya apa? Sami Allah liman hamidah. Kenapa beda? Kenapa tidak Allahu Akbar, Allahu Akbar? Karena di situ untuk meyakinkan Sami Allahu liman hamidah. Pertama di situ Alhamdulillahirabbil alamin, kemudian Allah meyakinkan Sami Allahu liman hamidah. Allah pasti mendengar seluruh orang-orang yang memuji. Karena kita ini disuruh memuji Allah, Rabbana lakal hamdu. Wahai Tuhanku, hanya Engkau yang berhak dipuji. Ini selalu saya katakan. Kalau kita ingin dipuji, ya, itu berarti kita mengambil sifatnya Allah. Pernah ingin dipuji? Temenan tapu. Pernah nggak ingin diapresiasi? Nah, itu enggak boleh. Enggak boleh. Karena yang berhak diapresiasi itu hanya Allah, titik. Itu alhamdulillahi, seluruh pujian, apresiasi itu lillah. Alhamdulillah itu alif lam itu seluruhnya hanya milik Allah. Kita tidak boleh minta pujian. Kalau kita ingin dipuji, nah inilah persoalan besar. Semakin besar kita ingin dipuji, semakin potensi untuk stres itu tinggi. Wis koyok ngene lho, aku gak diregani. Lah ini stres ini. Cik banget deh ya Allah. Wong gak ngerti nek aku sikilku sampai melentung-melentung ini. Legrek terus kok ono bayaran. Gak dihargai pisan. Stres toh? Ini kan gara-gara menyalahi alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, jujur saja lah, jujur. Ingin diapresiasi? Jujur saja, tidak apa-apa. Wis gak usah sok suci lah, Pak. Lapo sih, Pak? Enggak lapo-lapo, gak usah sok suci. Pengen dipuji toh? Pengen dipuji. Dan itu Pak, Bapak Ibu, mengena pada seluruh manusia. Tidak peduli dia kiai, ustadz, apa mana profesor. Hafal Quran, ndak hafal Quran, orang jadi imam itu terbesit gitu. Pokoknya selalu ini. Kita tidak boleh. Itu sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Hanya Engkau ya Tuhan, Tuhan kami yang berhak dipuji. Maafkan saya jika terlintas ingin dipuji. Tidak boleh meminta, ayo semuanya, tidak boleh minta dipuji. Yes. Temenan iki. Ini terlintas astagfirullah. Ya gitu ya. Loro kabeh Ustaz. Loro kabeh. Lah bagian dari puji itu adalah ucapan terima kasih. Jenengan memberi orang tiap pagi pecel dikirim, siang transfer 100.000, tiap hari
Tapi orang itu saben ketemu gak tahu terima kasih. Ya apa rasane hati sampean? Nek sik ngene tok gak apa-apa. Ngene iku bedes apa? Oke ya. Padahal ucapan terima kasih itu adalah bagian dari apresiasi. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Tetapi kita istighfar pada Allah bahwa itu seringkali kita itu muncul. Coba perhatikan. Jenengan ibu-ibu sering memberi uang itu terus enggak pernah terima kasih. Suami ibu akan bilang, "Oh jadi kayak ibu kayak liyane iku." Gak tahu matur nuwun belas. Sudah ya. Ini ayo pelan-pelan bersama saya. Pelan-pelan mintalah bantuan Allah untuk tidak minta dipuji, tapi perhatikan, jadilah orang yang selalu memuji. Jadilah orang yang pandai berterima kasih, tapi jangan mengharap terima. Jadilah orang yang sedikit-sedikit mengapresiasi, tapi jangan minta. Ini tasawuf Pak, tasawuf. Ngaji tasawuf pun sampai wong ngudasi kaya gak mandi nih Pak ya. Ngaji tasawuf itu mesti ini kan jobahan Pak ya, terus benene ireng ngono terus nyekel tasbih ngono. Ini tasawuf Pak. Benar ini. Sudah ya Pak ya. Baik. Wa huwal aliyyul azim. Rabbul arsyil azim. Loh. Tuhannya arasy yang azim. Berarti azim itu sifatnya Allah, tapi juga bisa ditempelkan kepada benda. Al-Quranul Azim, gitu? Al-Quranul Azim, Quran yang agung. Berarti agung itu boleh, sifat Allah itu bisa ditempelkan kepada benda, kepada orang, tapi kualitasnya beda. Azimnya manusia tidak sama dengan azimnya Allah. Rabbi faghfirli ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah. Stop. Coba perhatikan di situ. Bi barakatil hadi Muhammad, dengan barokahnya yang memberi petunjuk yaitu Nabi Muhammad. Perhatikan. Dulu ya sudah pernah saya sampaikan, cuma saya yakin sama selali wis. Selama angsuran sik durung lunas, wis tak lalian wis tak lah. Lalian wis tak. Lah, coba perhatikan. Kalau jenengan ditanya, apakah Al-Hadi pemberi petunjuk itu hanya Allah? Mesti jenengan itu mesti iya. Jawabnya memang mesti iya. Tapi Al-Hadi itu bisa ditempelkan pada Rasul. Bibarkati Al-Hadi. Nah, tapi beda. Kalau hadi kepada Allah, Pak Hadi mana Pak Hadi? Iya. Sakit. Oh. Ya, mudah-mudahan sembuh ya. Mudah-mudahan sembuh ya Allah. Makanya sampai niki wis sampean jogo kesehatan, Pak. Wis jogo kesehatan. Jaga kesehatan. Banyak gerak. Tidur cukup. Tidur itu minimal 6 jam. Kalau saya minimal 5 jam. Itu enggak bisa ditawar. Enggak bisa ditawar. Harus. Tadi Pak Syifa saya tanya, kok serak Pak Syifa? Ya kurang tidur Pak. Masa kurang turu tok? Ndak, wingi itu loh hari guru dia ciki. Ngono pangan ah. Lah wis tuwek mangan ciki ya mesti ya. Hei.
Ciki ku hae arek cilik, Bah. Yes. Masya Allah. Sudah, Pak ya. Sehat, ya harus yang sehat. Hadi itu Allah beri petunjuk. Innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, kamu tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Walakinnallaha yahdi. Loh. Tapi kok ini bibarkatil hadi. Iya, kalau Allah itu al-hadi di bidang pengamalan agama, menggerakkan ini. Kalau Nabi itu pemberi petunjuk di dalam hal informasi. Kalau yang menggerakkan itu Allah al-hadi, sedangkan Rasulullah al-hadi itu petunjuk di bidang informasi keagamaan. Maka ibu-ibu ini semuanya adalah pemberi hidayah untuk siswa. Ini baik, ini tidak baik, tapi hanya pengetahuan. Tapi kalau menggerakkan itu Allah. Loh. Lah Al-Qur'anul Azim. Ada tirukan saya Pak ya. Kun aziman wadudan qabla antakuna idhaman wadudan. Kun jadilah aziman, orang yang mulia yang agung. Kun aziman, jadilah kamu itu orang yang mulia dan agung. Ya guru itu sudah azim Pak. Sama itu seneng dimulyakno ya toh, arek cili-cili salaman ngambung tangan kabeh azim iku azim. Wadud itu apa? Wadud itu iya sayang. Jadilah orang besar yang menyayangi. Kun aziman wadudan qabla antakuna, sebelum kamu menjadi idhaman. Idham itu apa? Ini mestinya Pak Syifa, ini kan sastra Arab. Idhaman tulang. Azim itu besar, idhaman itu tulang. Wadudan, sebelum kamu menjadi tulang belulang. Wadudan, kalau tadi itu wadudan, kalau ini wadudan. Dudan itu set itu loh. Apa? Belatu. Jadilah kamu azim wadud, jadilah kamu orang besar yang penuh kasih. Qabla antakuna idhaman wadudan, sebelum kamu menjadi tulang yang dihabis apa itu dimakan ya belatu. Loh itu Pak. Baik, yang besar Allah, hanya Allah. Qala Allah Ta'ala al-kibriya uridai wal azamatu izari. Merasa besar itu adalah selendangku, wal azamatu izari, sedangkan keagungan itu adalah apa ya, izar itu ya. Kalau rida itu selendang, izar itu apa? Sarung. Faman naza'ani wahidan minhuma, perhatikan, siapa yang merebut dua sifatku itu atau salah satu, qadzaftuhu finnar, maka akan saya buang ke neraka. Maka Bapak Ibu tidak boleh merasa besar, disyukuri saja, tidak boleh merasa lebih dari yang lain, sudah biasa-biasa aja. Biasa aja, tidak boleh, karena itu sifat al-kibriya itu miliknya Allah ya, tidak usah. Ada kata-kata mutiara lagi ini tafaqqud nafsak, itu gini, tafaqqud nafsak, coba gerayangilah. Apa gerayangilah itu? Tapi kok porno ngono? Sampeyan pernah diraba-raba ta? Dibelai. Kudu sering dibelai sampeyan niku. Wajah sampeyan ku nek masih nganggo opo ae
make up apa jarang dibelai jablay iku. Wah, kering loh Pak, kering gitu. Tapi nek sering dibelai itu seger. Guru-guru sing sering membelai istri itu. Aja nek ape turu tok ae. Nek ape turu ngene-ngene ae. Nek jopo sering disentaki. Ya. Ini tafakkut nafsak. Coba periksalah dirimu. Periksalah dirimu. Tafakkut nafsak. In kana yahumu fi qalbika anna lakal afdhaliyah. Jika di dalam dirimu itu ada perasaan kamu lebih superior dari teman yang lain, fa'lam annaka lam ta'khud awwala khutwatis sair, maka kamu telah gagal untuk melangkah menuju perjalanan keridhaan Allah. Tidak boleh sombong. Karena gelar tidak boleh, karena kecantikan tidak boleh, karena tampan tidak boleh, karena senior tidak boleh. Tidak boleh. Terus tidak ada semuanya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sekarang masuk pada yang Allah ya azim. Wahai Allah ya azim yang maha agung, antal azim, engkau itu maha agung. Jadi ini pengulangan supaya penguatan. Ya sama dengan ini Bapak Ibu. Ar-Rahmanir Rahim itu diulang 2 kali loh di dalam surat Al-Fatihah. Terus inna ma'al usri yusra. Terus fa inna ma'al usri yusra. Terus coba perhatikan. Inna ma'al usri yusra wa inna. Coba perhatikan di situ. Sesungguhnya setelah tangisan itu akan ada senyuman. Setelah ada rasa sakit, maka di situ nanti akan Anda peroleh. Perhatikan, no pain no gain. Ayo. No pain no gain. Jika tidak ada rasa sakit, jangan harapkan kamu dapat sesuatu lah. No pain, kalau tidak ada rasa sakit, berpayah-payah. Berpayah-payah baca buku, berpayah-payah demi anak kita. Bapak-bapak ibu itu nanti semua akan saatnya pensiun. Ya toh? Nanti kalau pensiun dilepas dengan selamatan tumpeng. Ya toh? Diberi penghargaan, mengabdi di sini. Ayolah, enggak tahu di sini sudah tradisinya apa belum ya? Yang pensiun tuh ada pertemuan syukuran gitu. Sudah toh? Lah itu dilepas. Saya kemarin juga melepas 5 guru besar. Pensiun. Kita bikin acara. Apa kata mereka? Saya senang Pak, senang. Saya dihargai. Loh, senang. Disambut begitu. Nanti kalau bapak ibu ini pensiun, lalu bapak itu tidak punya sejarah sama sekali di Khadijah ini. Apa enggak izin sampean? Oleh suwene tok. Alhamdulillah saya di sini sudah 47 tahun. Masya. Iya 47 tahun, tapi yo apa? Karyamu itu apa yang bisa dikenang? Lisana sidqin. Lisana sidqin mana yang dikenal? Itu loh Pak ya. Allah ya azim diulang 2 kali. La fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya setelah kesulitan itu akan ada kemudahan. Terus lagi inna ma'al, artinya Pak, ini saya beritahu, saya baru baca, baru tahu saya ini. Berarti hidup ini setelah ada kesulitan ada, tapi jangan harap setelah itu nggak ada kesulitan lagi. Inna ma'al usri yusra. Nah nanti kalau ada lagi ya tambahin sendiri. Inna ma'al usri yusra. Ini hidup. Sakit sembuh, ya tak? Sembuh. Jangan dikira terus sembuh terus. Nggak punya uang terus. Itu inna ma'al usri itu. Terus kata duit loro pisan. Inna ma'al usri.
Ya. Inna. Coba perhatikan di situ. Hidup itu begitu. Iyalah. Ada masalah bisa diselesaikan. Ya Allah. Ini urusan morotua selesai. Alhamdulillah. Ganti dulur ipar. Ya toh? Dulur ipar selesai. Teman sekantor. Ya Allah. Ya toh Pak? Iki selesai. Ganti tonggo. Lah tonggo iku ana mobil lho parkir nang ngarepe dhewe gak oleh. Nah kenapa enggak boleh? Karena ternyata yang tetangga itu begini. Kamu ini kok kuwata ngoten nggih. Berarti kok asal guloe kathah. Lho. Oh, berarti ku mau ya polahe guloe gak dikekno ngono ya ta. Iya. Ah, setelah dikeki tek wis meneng berarti yusra to. Qad hammana, hammun itu sedih. Qad hammana, sungguh kami ini sedang sedih karena amrun azim, karena kami sedang punya persoalan yang azim, yang berat. Berat. Mengapa istilahnya amrun azim? Iya, sebab semua orang itu kalau punya cobaan itu menganggap dirinya lah yang paling berat di dunia. Ya ta Pak ya? Wis go ono kaya cobaan kaya aku gak ono. Bareng ketemu koncone, gak sepira awakmu. Kon mek ngono tok ae. Aku iki bojoku wis ilang, utang akeh. Kene ngomong amrun azim dan kene apa ngono? Bayangno aku iki. Lah kene wis lara dikon bayangno. Terus kita diberi semangat, Pak. Wa kullu amrin hammana, ya Allah. Seluruh persoalan berat yang kami rasakan itu yahun, kecil di hadapanmu. Ayo, Pak. Makanya saya Bapak Ibu kalau punya masalah apa itu banget no Pak, banget no. Ya Allah persoalan ini berat menurut aku, tapi sangat kecil di hadapanmu. Kok tahu kalau persoalan kecil ini bagi Allah berat? Gampang dalilnya. Al-qari'atu mal wa ma adraka mal yauma yakunun nasu wa takunul jibalu. Coba. Artinya apa? Allah itu bisa menerbangkan gunung-gunung yang sebesar itu dilemparkan ke atas jadi debu semuanya. Masa urusanmu aja gak bisa? Masa urusanmu itu tidak bisa diselesaikan Allah? Nah, ini dibesarkan. Pokoknya dibesarkan. Ayo semuanya hidup masih koma. Semuanya hidup masih koma. Belum titik. Hari ini persoalan saya banyak. Itu kan sekarang. Suatu saat persoalan beres. Hidup masih koma Pak. Selesai. Allah ya azim antal qad hammana amrun azim wa kullu ini Allah senang Pak, senang kita membaca ini apa sebab? Oh berarti dia merasa kecil dan mengakui aku ini besar. Ini kan namanya afirmasi Pak, tidak meminta tetapi mengafirmasi. Kayak Nabi Ayub, ya Allah aku sakit dan aku yakin engkau Tuhan yang mengasihi saya. Loh, surat Al-Anbiya. Wa ayyuba
idnada rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamur rahim. Antal qadim qadimun fil azal, antal latif latiful lan tazal. Engkau itu latif, bisa menolong orang di luar nalar manusia. Susah dinalar, susah dinalar. Lawang jelas kena reruntuhan di bawah tembok begitu, semuanya udah mati semua. Dia ini masih bisa. Ketika jatuh itu dia lagi tidur di bawah kursi. Nah kursinya itu kuat, akhirnya tembok-tembok hanya di sini, dia di bawah sini. Coba. Itu Al-Latif namanya. Ibu pernah enggak? Itu masak kemudian lupa di atas kompor. Pernah toh? Pernah toh? Sering toh? Bisa jadi baleni. Kalau nanti rumah sampean kebakar, bakar orang, urusan kepolisian bu. Jogon ngono. Tapi wong wedok itu memang multitasking. Jadi ya iki, ya iki, ya iki, ya iki, ya gendong anak, ya ini, ya ini, ya ini, ya ini. Ngelayani suami, ya ini. Lalu. Tapi jangan, itu hati-hati. Ketika mau berangkat pergi bu, berangkat pergi, itu ada kompor. Rumah sudah dikunci semuanya. Ketika sudah perjalanan kira-kira 300 meter, HP-nya ibu itu tertinggal. Apa yang dilakukan? Balik kemudian di situ lihat, itu namanya Al-Latif. Menolong di luar nalar. Di luar nalar. Sekeluarga datang ke bandara. Ketinggalan 1 menit, ini sudah ditutup, close. Satu keluarga. Susah enggak? Susah enggak? Gak seneng? Sama kan gini toh, terus gini sampean. Ya Allah, cobaanku gak mari-mari kayak gini. Iki wis 100 juta iki rek. Ya untuk keluar negeri, wong 4. Ya Allah, dosaku apa kok kayak gini? Ya apa sih Gusti Allah, aku kan niat api kok dikenekno sih. Ngoten ngelokno. Ya toh? Gusti Allah dikenekno, ya apa? Kriminal ini. Setelah ada berita bahwa pesawat itu jatuh, Bapak Ibu ngomong apa? Terus gini, Allah memang Masya Allah. Jadi ini malaikat lambemu. Itu Al-Latif. Makanya seluruh keinginan tuh ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ya Latif. Lah, ini diterjemahkan maha lembut. Aku bingung, Pak. Susah kita itu di dalam Al-Qur'an tuh Al-Latif maha lembut. Loh ya apa? Apa maksudnya Allah lembut itu? Cuma kita kan santri tidak berani tanya toh. Soft gitu. Allah itu soft. Ya, makanya susah diterjemahkan. Ya Latif. Anna azil ma qad nazal. Azil hilangkanlah dari kami ma qad nazal, apa yang sudah menimpa kami. Min fadhil hadbis syadid. Dari api yang membakar kayu yang kering. Tapi ini kiasan, maksudnya hilangkanlah kami dari hal-hal yang berat. Terus baru, nah kalau ini sudah sholawatnya. Walin Nabi sallallahu alaihi wasallam minna sholatan ma'asalam. Ya Allah, berikan sholawat dan salam untuk Rasulullah. Yaumal jaza, pada hari pembalasan, imnahnas salam, berikan kami assalam, keselamatan. Mimma nakhafu, dari apa yang kami takuti. Ya Majid, wahai Allah yang maha terpuji. Nah, jenengan kan hafal Allah yang azim tok toh. Nah hari ini kan ono sing bengoke didik toh iki. Sing dua kan ada agak bengok sedikit. Antal qadim. Ayo coba. Antal qadim tapi suaranya keras babak, cek. Waras kabeh iki. Ayo semuanya. Antal qadim
qadimun fil azal antal latif latiful lam tazal ana azil ma qad nazal tihil hatabi syadid Allah ya yang keras antal azim Muhammadah amrun azim wa kullu amrin ya hunu bismika ya azim. Semuanya yang keras. Walin nabi sholli ya salam Allah yaumal jazam nahna salam mimma nakhafu ya majid Allah ya azim Gahammana amrun azim wa kullu amrin ya hunu bismika ya azim. Alhamdulillah. Suaranya ibu-ibu Masya Allah enak suaranya lanang pecah kabeh. Memang suara perempuan itu ya mal farku baina sautil mar'ah. Apa bedanya suara perempuan dengan suara pistol? Itu ada pepatah Arab. Ar-rasos mal farqu baina sautil mar'i war-rasos. Apa bedanya suara pistol dengan suaranya perempuan? Kalau suara pistol itu merenggut nyawa orang, sedangkan suara wanita mengembalikan nyawa manusia. Saya kira begitu, Bu, Pak ya, sudah ya. Saya jam 10 harus ke sana. Alhamdulillah. Napa? Kurang ditambahi dhewe. Sampun, saya kira begitu. Selamat bekerja Bapak Ibu. Ibu-ibu harus prestasi terus, belajar. Bapak harus tahu bahwa anak Bapak Ibu itu nanti akan terkejut lebih pintar dari Bapak Ibu. Ya. Hati-hati, karena anak ibu nanti sudah menguasai AI, sedangkan ibu masih bingung. Sing ditekan itu bingung. Sapeng wedine sampai wudu dhisik. Syahadat dhisik. Nanti akan terjun. Kita kesulitan, Pak. Di perguruan tinggi sulit. Ini susunan sendiri. Skripsi itu loh, Bu. Itu membuat hanya 5 menit loh. Mulai kata pengantar sampai daftar. Iya, tinggal saya minta bikin skripsi judulnya ini, kemudian bukunya itu yang bahasa Inggris itu ini, yang bahasa Arab sekian, kemudian kesimpulannya itu nanti 2, permasalahannya 2. Selesai.
Lah murid bapak nanti itu nanti akan lebih menguasai. Bahkan sekarang sudah dianjurkan oleh Menteri Dikbud itu untuk bagaimana anak kita itu segera menguasai. Sama nulis dengar-dengar tak. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Masih ngene sepurane nak ya. Wis tuwa nak bapaknya. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.